أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Suara aman semuanya, suara? Aman, aman. Ya, alhamdulillah. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ada yang perlu dikonsultasikan dari amaliyah zikirnya. Teman-teman harus sudah berusaha istiqomah untuk berzikir, ya. Itu secara syariat haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah berzikir. Baik sholawatnya, kemudian zikir nafasnya harus sudah mulai diistiqomahkan. Nanti hasilnya apa? Nanti akan tahu sendiri. Ya, yang penting tugas kita ya istiqomah, mohon Allah untuk dijadikan istiqomah. Oke, dan jangan merasa sok penting, sok bisa, sok berjasa. Jadi kuncinya yang penting zikir lurus ke Allah. Tidak ada tujuan apapun. Dah ilmunya itu. Lurus, jernih, bersih hati pikir, yang dilihat hanya Allah. Itu saja ilmunya. Ini ilmu paling tinggi, teman-teman. Ya, ilmu paling tinggi. Nah, ini namanya ruhiyah spiritual. Kalau masih tujuan macam-macam, itu masih dihitung belum masuk ke zona ruhiyah spiritual yang total. Ya, karena itu ya harus diistiqomahkan, melatih hati pikir untuk selalu bersih, jernih, tidak ada tujuan kecuali Allah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah, ya. Terus ya disadari, dirasa, insya Allah ya, bifadlillah, birahmatillah, biidznillah, akan diberi oleh Allah. Itu pasti, ya, hanya soal waktu. Oke, silakan. Ada yang perlu diobrolkan mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain sejenak, kita persilahkan. Fadhal. Kalau ada yang perlu ditanyakan, yang kurang paham, tidak paham, atau apa saja, kita persilahkan. Mangga, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa dulu tadi? Pak Margono. Silakan, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada pengalaman pribadi yang ya sebetulnya nggak kaitannya dengan zikir, apa kurang hubungannya ke Allah kurang atau bagaimana.
Jadi waktu bulan puasa kemarin, waktu saya ngurus membuat autobiografi orang tua, membuat percetakan, itu pulang dari percetakan ditabrak. Ya, saya bawa motor ditabrak dari belakang. Tetapi alhamdulillah saya tidak apa-apa, hanya yang nabrak itu hancur, lampunya hancur, motornya hancur, luka-luka. Karena saya kasihan sama dia, ya saya bantu dia supaya motornya diservis, kemudian supaya berobat. Akhirnya ya saya harus memberikan membantu untuk pengobatan servis itu. Jadi apakah ini pengalaman pertanyaan terakhir tidak kebaca. Mohon yang lain di mute dulu biar pertanyaan teman kita ini. Kalimat yang terakhir apa tadi? Tidak kedengaran? Ya. Jadi tabrakan, saya ditabrak dari belakang, tapi alhamdulillah tidak apa-apa ya. Hanya yang nabrak itu malah jatuh, luka, dan motornya hancur. Ini apakah suatu teguran atau memang kayak kurang zikirnya, pada kurang dekat itu, kurang lillah itu. Terima kasih. Pak Margono naik motor. Naik motor ya. Motornya rusak, parah juga apa tidak? Tidak rusak, ditabrak dari kena belakang aja ya. Ya, maksudnya di yang bagian belakang rusak tapi nggak begitu parah. Ya, terus posisinya ditabrak beneran atau hanya nyenggol kemudian yang belakang jatuh sehingga motornya rusak. Ya. Jadi saya belok kanan, dia nabrak belakang saya, Ustaz ya. Jadi tapi dia jatuh terus ya, karena kasihan makanya saya bantu dia untuk pengobatan sama servis motornya, Ustaz. Ya, kalau kejadian ini kejadian normal lah ya, normal karena Pak Margono belok yang belakang ya tentunya mendadak, ngerem dan seterusnya. Kemudian tentunya berakibat fatal di pihak yang belakang. Yang begini nggak ada urusan dengan ruhiyah spiritual lah ya. Ini ujian normal biasa. Ya, jadi begini teman-teman, jangan sok gampang-gampang mengaitkan hubungan kita dengan Allah dengan awas lo ya. Jangan gampang-gampang mengaitkan. Ketika secara fakta, logika, fakta sosial, normal ya dihadapi normal. Oke? Seperti itu. Kali itu tadi ya kejadian normal, karena belok kanan, nabrak serat, mungkin ngerem, kemudian banting, ya kemudian tentunya terjadi kerusakan di pihak yang belakang. Tapi sikapnya Pak Margono bagus, mencerminkan sikap yang al-akhlaqul karimah. Walaupun nggak salah, tapi ya agak salah juga. Mungkin belok kanannya nggak pakai sen, jangan-jangan. Ya, pakai sen nggak belok kanannya? Tapi tangannya enggak. Oh lah itu makanya tangannya mungkin dia kurang perhatian. Jadi itu yang seperti itu. Ya, kalau nggak pakai sen, kemudian tangannya pun mungkin tidak terbaca oleh yang belakang. Ya Pak Margono tetap salah dong satu sisi. Nah, tapi kalau pakai sen standar, apalagi dibantu tangan, ya tentunya nggak salah. Kalau sennya sangat mendadak, ya tetap salah. Ya kan ada aturannya kan? Nah, oke lah, itu yang tahu Pak Margono. Coba dicek ulang. Tapi itu kejadian normal. Jangan setiap kejadian dihubung-hubungkan dengan berzikir. Jangan, nanti kita masuk ke zona halu. Nggak boleh, para penzikir tidak boleh. Para penzikir ke Allah itu harus berhati bersih, pikiran bersih, jernih. Nggak boleh gampang menghubungkan perbuatan apa dengan zikirnya. Normal saja. Oke? Nanti kalau tidak bisa nata hati pikir, nanti jangan-jangan sok PD sendiri. Nah, itu juga setan, itu juga iblis yang berkolaborasi dengan nafsu. Walaupun teman-teman 24 jam sudah
diberi kemampuan 20 jam zikir pun nggak usah terlalu ini ya, terus lihat ke Allah. Itu aja. Jangan kemudian dilihat apa harus berupa kelebihan apa, jangan, nggak boleh. Itu pikiran yang bisa dibuat oleh setan, iblis ya, yang berkolaborasi dengan nafas, membuat kita halu, bisa ngelamun, berkhayal, sok merasa dirinya itu nggak boleh. Para ahli ibadah tidak boleh seperti itu. Ya, oke. Bang itu tadi masih bisa selesai dengan logika kok. Sennya gimana? Kalau toh ngesen standar belum. Dari mestinya belok standar sennya berapa menit mamanya. Kan itu ada aturan. Nah kalau tidak berarti kita ya salah kan begitu. Oke lah, terlepas dari itu semuanya. Sikapnya Pak Margono, kemudian membantu, menolong dan seterusnya itu sikap bagus yang bertanggung jawab, bagus itu nggak ada masalah, ya. Tapi jangan mengaitkan dengan dikir-dikirnya dengan yang begitu. Oke ya, nggak boleh. Para orang-orang yang menuju kepada Allah tidak boleh terlalu apa ya, halu-halu. Halu itu apa sih? Iya, mengembangkan daya apa, lamunan, khoyal. Nggak boleh, harus realistis, oke? Harus realistis, harus logis, oke? Harus bicara hukum sebab akibat normal dalam kehidupan. Kecuali begini, Pak Margono. Pak Margono jalan kaki, wabrak mobil. Pak Margono tidak apa-apa, tetap hidup, nggak begitu inilah, nggak begitu luka lah, masih normal, mobilnya rusak parah lah, itu sudah nggak masuk akal. Itu pun terjadi nggak akan mungkin pernah terlintas di hati dan pikiran kita. Itu urusan Allah. Jadi sang pelaku zikir nggak boleh, oh karena saya banyak zikir aman. Itu nggak boleh. Berarti diri kita dimainkan setan, iblis. Pelaku zikir sudah semuanya diberikan, diserahkan kepada Allah. Nggak pernah terlintas yang macam-macam. Gitu loh. Bisa dimengerti? Jadi kalau toh Allah pengen memberi sesuatu, itu nggak akan pernah diduga oleh orang tersebut. Dalam konteks Nabi namanya mukjizat. Oke. Nabi Musa bingung, dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya mentok-mentok laut. Para pengikutnya, wah Musa nggak jelas ini gimana kita ini Musa. Nabi Musa bingung sebagai manusia. Waduh gimana ini, wah bingung sudah, perang batin sudah. Nah, tidak terduga Allah perintahkan, lempar tongkatmu Musa. Ini nggak pernah terencana, nggak pernah terfikirkan. Nggak pernah terbersit pun tidak pernah. Karena itu pelaku menuju Allah jangan banyak berandai-andai, nggak boleh. Tetap tek ke Allah. Kalau mau doa ke Allah, tapi berandai-andai jangan. Itu namanya halu. Halu itu andai-andai yang dikembangkan nafsu, setan, jin, iblis di alam hati pikir, mengaitkan dengan zikirnya sudah lumayan. Ini baru lumayan aja udah ngerasa lah. Ini nggak bagus teman-teman. Tapi ya nggak bisa disalahkan karena proses. Makanya digaris bawahi. Tidak boleh. Hati pikir harus jernih karena Allah. Waktunya mati, tabrak mati ya. Alhamdulillah diterima. Waktunya ditabrak. Bener-bener. Ini umpama ini. Kok luka parah. Allah menghendaki begitu, diterima. Itu pelaku zikir sejati. Jadi nggak pernah mengaitkan qada qadarnya Allah, keputusan Allah dengan zikir yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Oke, semuanya bisa dimengerti? Nah, hati loh, setan tuh pintar sekali membisikkan di alam hati pikir kita. Zikir karunia Allah. Ya. Karena pemberian dikir, kebiasaan dikir,
Keistiqomahan zikir yang diberikan Allah pada hamba itu sebetulnya starting Allah ingin mengenalkan dirinya kepada hambanya. Ingin memberi kemakrifatan, pengenalan pada dirinya semakin dalam. Teman-teman harus fokus di situ, ikutin maunya Allah. Tapi jangan melihat diri. Gambarannya seperti itu. Bisa dimengerti ini ya semuanya ya? Ya, gitu. Insyaallah Ustaz. Seperti itu ya. Kalau nanti suka bayang-bayang lah itu gimana kok tambah suka ngelamun. Mendikir pada Allah suka ngelamun. Suka berkhayal, suka andi-andi nggak boleh. Itu namanya khayal. Ya. Nggak boleh. Itu hatinya berarti ada sisi gelap yang belum jernih ya dimainkan oleh ya begitulah setan, iblis berkolaborasi dengan nafsu sehingga merasa amaliyah zikirnya dia lihat sendiri. Ini udah jebakan berat. Oke? Ya, dah sekali lagi tolong diwaspadi ya Pak Margono dan teman-teman. Ya. Oke, catatan penting ini. Oke. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Siapa tadi? Bu Sri Anita? Saya Pak Ustadz. Ya, mangga. Pak Ustadz, ini pertanyaan saya sebetulnya berkaitan dengan minggu lalu. Ya. Jadi saya menceritakan kurang utuh gitu ya. Jadi sebetulnya gini, pada hari Sabtu hari puasa Syawal ke-6, saya udah merasa mulai makin hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu lancar. Begitu hari kelima, hari Jumat udah mulai terasa berat. Terus saya selalu minta, ya Allah mudahkan gitu. Hari ke-6 itu alhamdulillah jalan. Kemudian saya setelah sholat maghrib berdoa, berzikir seperti biasa. Kemudian tiba sekitar jam 1:30 atau jam 2 pagi ya, saya diserang oleh rasa sakit perut yang luar biasa, yang belum pernah saya rasakan. Itu saya udah keringet dingin semua. Keringet dingin, udah. Tapi saya mau minta tolong udah nggak bisa gitu. Akhirnya saya ke kamar mandi gitu. Di kamar mandi itu, jadi maaf ya, seperti orang mau buang air besar tapi nggak bisa gitu. Dan itu sakitnya, padahal saya merasa makan saya biasa gitu. Akhirnya saya sedang di toilet itu, saya memohon kepada Allah, ya Allah kalau memang ini udah waktunya, tolong jangan matikan saya di sini, saya bilang. Izinkan saya kembali masuk ke kamar, saya bilang. Akhirnya saya dengan setengah merangkak masuk di situ. Kemudian saya berzikir, saya bilang kepada Allah, ya Allah, memang bila ini waktunya untukku, mudahkan ya Allah, gitu kan. Wafatkanlah aku dalam husnul khotimah gitu. Tapi kalau memang belum waktuku, maka berikan kesempatan kepadaku untuk bersikap, beramal saleh lebih baik gitu. Sehingga setelah kejadian itu nggak beberapa lama kemudian hilang rasa sakit itu, kemudian saya bisa istirahat. Nah maka saya terpikir begini Pak Ustadz, apa memang ya ibadah saya itu, makanya saya rasa ibadah saya agak menurun gitu. Apakah ini bentuk teguran Allah atau ini adalah bentuk cara Allah membersihkan gitu ya sisa-sisa dosa yang masih ada gitu ya, sehingga puasa saya diterima dengan baik gitu. Nah saya hanya berpikirnya begitu aja, berpikir positif gitu Ustaz. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Pemikiran saya seperti itu. Iya, itu biasa, itu namanya ujian. Ya. Ujian ya namanya Allah nguji, ya terserah yang menguji. Ya toh, bentuknya ujian itu beda-beda toh antara satu orang dengan yang lain, ya Bang enggak? Iya Bang enggak? Iya, ada yang bangkrut, ada yang ketipu, ada yang kejedot, ya toh. Ada yang kena paku, ada yang kena kaca, ya toh. Ada yang ketiban tangga, ya toh. Ada yang macam-macam, ada yang sakit ini, ada yang tahu-tahu ketabrak, mau ke warung ketabrak motor kakinya patah, itu nggak pernah direncanakan toh? Iya Pak enggak? Benar. Ada yang jalan-jalan sekeluarga padahal naik motornya ya pelan-pelan, tahu-tahu diseruduk truk dari belakang.
dan mati semua sekeluarga. Direncanakan nggak itu? Tidak. Enggak. Ya kayak Bu Anita tadi. Menurut analisa logika nggak makan apa-apa yang mengakibatkan sakit perut. Nah tapi Allah nyoba sakit perut kan nggak harus makan apa-apa toh, ya toh. Benar. Iya, benar. Bisa Allah nyoba sakit apa tanpa hukum normalnya. Tapi kalau dikaji mungkin coba dikaji dulu, mungkin ada apa. Tapi terlepas apapun lah itu ujian. Itu ujian dari Allah. Yang terpenting saat diuji, Bu Sri Anita menerima ujian itu. Oke. Menerimanya itu sudah lulus. Lelek berontak itu berarti proses. Menerima ya Allah, ujianmu ya Allah, hamba ridho. Ya berarti lulus. Oke. Soal kemudian ke kamar mandi dan enggak ini ya itu namanya ujian. Oke. Allah pengen didik Bu Anita. Ya, sakit perut begitu ya sakitnya. Semua udah ngerasain wakil sakitnya beneran. Masya Allah. Nah, ya itu namanya pengalaman ruhiyah, spiritual. Jadi Allah nguji itu lewat kehidupan itu sendiri toh, Bu Anita dan teman-teman. Iya, iya apa enggak? Dan ternyata di kamar mandi, ya Allah enggak keluar, BAB juga enggak sakit apa ini loh. Cuman memang orang sudah punya image ya, kalau umpama ini bahasa canda, ninggal di kamar mandi jelek. Sebetulnya kalau secara hakikat melihatnya nggak begitu juga. Jelek tidaknya mati, ukurannya bukan tempat di masjid atau di mana. Kalau dalam hatinya sudah benar-benar baitullah, hatinya benar-benar sudah dikuasai sang raja di raja, mau ninggal dimanapun ya nggak masalah kok. Karena yang dilihat Allah adalah hati. Sama, ninggal di masjid tapi hati pikirnya kosong, jauh dari Allah. Ya lebih parah daripada ninggal di kamar mandi ya, begitu tak? Nah, kita harus lebih cerdas ya. Tapi nggak apa-apalah punya permohonan ya Allah kalau ini sudah waktunya hamba ridho, hamba siap tapi jangan di kamar mandi. Ya bagus ada permohonan. Tapi kalau lebih tingkat tinggi nampaknya udah nggak minta begitu. Apapun kehendakmu siap ya Allah. Nah, itu kelas tinggi. Contoh ini saya kasih tahu. Beberapa orang yang soleh, dia sudah mimpi atau dikasab dalam bentuk apalah ya. Meninggalnya dia nanti akan dipenggal lehernya umpamanya. Atau digantung atau di apa. Ba'dul aulia seperti itu. Dia hatinya siap menjalankan tugasmu ya Allah. Loh, keren toh? Keren. Karena Allah sudah berirodah, berkudrah begitu, dia siap menjalankan menjadi pemain sesuai kehendak Allah. Yang penting hati pikirku engkau jadikan baitullah ya Allah. Menjadi qalbul mukmin baitullah. Enggak masalah soal endingnya apapun. Endingnya diracun, endingnya ditembak, endingnya dimeriam, endingnya mati di tempat tidur, endingnya mati di lapangan, endingnya mati di masjid. Endingnya mati bila perlu di kamar mandi. Selama hatinya qalbul mukmin baitullah selalu totalitas ke Allah. Nggak ada masalah. Itu kan hanya tempat. Paham nggak nih maksud saya nih? Paham? Iya. Nah, hanya kalau mohon maaf kalau belajarnya baru di fikih doang, kesan masyarakat sudah kalau ninggal di kamar mandi su'ul khotimah. Yang ngomong siapa? Saya ingin tahu mana dalilnya. Nggak ada itu. Nggak ada. Hanya isu yang berkembang yang tidak ilmiah aja toh. Nah kalau meninggal di masjid pasti husnul khotimah. Nah kalau saat ke masjid ria, sombong, belagu, bangga, hati pikirnya kosong dari Allah, husnul khotimah apanya? Nah sekarang kan udah mulai agak pinter-pinter kan? Nah ya udah tuh jawabannya. Nah dah, tapi nggak apa-apa. Itu tadi Bu Anita masih
ada ego positif dan itu sah kok menurut syariat. Dan ternyata Allah memperkenankan kok merangkak keluar. Tapi menariknya Bu Anita sudah siap umpama diambil Allah pun siap. Itu menarik. Artinya apa? Ya, Bu Anita belajar di sini itu benar-benar ya mendapat fadl Allah. Siap menerima keputusan tertingginya Allah. Itu tanda bagus. Alhamdulillah. Yang belum benar udah begitu. Ya Allah, jangan kau matikan hamba ya Allah. Loh, anak masih kecil-kecil loh. Ini berarti dia ya masih berandai-andai. Itu tanda imannya belum mapan. Nah, masih proses, nggak apa-apa, biar masing-masing berproses sesuai dengan kematangannya masing-masing. Tapi tadi bagus menariknya kata Allah, kamu saya uji gini, alhamdulillah lulus. Lah, saat itu lulus, artinya kan Allah memberitahu itu pada diri kita. Kamu tak uji dan kamu sudah mulai lebih matang. Saat diuji begitu, diri kita keadaannya begitu, berarti diri kita ngerti nggak lulus atau tidak ujian itu? Ngerti nggak? Ngerti sebetulnya. Ya, ngerti kalau ngerti ilmunya. Nah, kok nggak ngeluh, nggak gondok, nggak nolak dan seterusnya. Ya itu bagian perjalanan ujian ruhiyah spiritual dalam kehidupan dan alhamdulillah. Nah, dah begitu. Bisa dimengerti? Ya. Wes nggak usah dikaitin dengan apapun. Intinya itu ujian. Allah pengen naikin level. Dah, itu saja. Oke? Iya. Syukran Ustaz. Ya, dah, itu aja. Tingkat tingginya itu aja jawabannya. Dah, oke ya. Silakan yang lain. Siapa tadi? Pak Muhtar Jufri, mangga silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Muhtar? Alhamdulillah. Ya, tambah muda nih ya, habis hari raya. Alhamdulillah. Ya, oke. Silakan. Ya. Ini mau ucapkan maaf karena mungkin agak terlambat bergabung. Namun masih hangat nih terasa ini suasana Ramadan. Sekaligus saya mau mohon maaf pada Pak Kiai juga pada teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada mungkin salah kata saya sehingga bisa menyinggung. Ya, sama-sama. Ya. Pada dasarnya kita harus menghilangkan ego itu yang paling saya takuti. Nanti semua akan terhambat kalau jadi mohon maaf. Satu yang harapan mudah-mudahan kita semua ya teman-teman dalam pelaksanaan barusan ini sudah selesai Ramadan sekaligus Syawal. Mudah-mudahan bisa menikmati, bisa mendapatkan sesuatu. Manisnya, enaknya buah durian tidak ada kata-kata dalam kamus yang bisa menulis itu selain diri sendiri yang merasakan. Iya, betul. Betapa enaknya di Ramadan itu. Alhamdulillah. Kalaupun saya ingin bertanya, saya hanya ingin bertanya di sekitar syariat fikih saja. Iya, mangga. Iya. Kita tahu Pak Kiai, khususnya di Indonesia ini masih cukup terkenal kalau misalnya dalam Ramadan itu kita membawakan ayat-ayat apakah mereka melaksanakan tarawih 8 rakaat atau 20. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan mungkin se-Indonesia ini masih dominan dengan itu ayat dimulai dengan Alha Muntakatsur itu dan seterusnya. Dan menurut juga yang saya dengar-dengar, bahkan di Arab juga masih gemar dengan cara-cara itu. Ayat-ayat yang pendek. Nah itu buat saya tidak masalah. Tapi ada yang ingin saya pertanyakan bahwa pasangan ayat hari pertama sampai pada hari yang ke-15 biasanya dipasangkan dengan kumpul. Kemudian malam ke-16 sampai akhir sudah inna anzalna. Pertanyaannya, apa sih alasannya Pak Kiai sehingga dia berubah begitu?
Tentu alasan ini tentu syariatnya barangkali sudah bisa dijangkau dengan syariat secara fikih. Dan juga mungkin akan terselip. Tak mungkin setiap syariat tak ada hakikat. Pasti ada. Apa terlebih dalam pelaksanaan Ramadan. Kalau Allah menginginkan terbukanya seseorang dari segi apa, dari mana kesampaiannya, maka tidak ada yang bisa protes. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah kita semua bisa mendapatkan apa yang kita cari. Dapat di dalam Ramadan. Demikian Pak Kiai. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Mokhtar Jufri. Ya, pertanyaan ringan ya, pertanyaan tentang syariat, tentang fikih. Teman-teman di ruangan ini harus pintar loh ya. Syariat itu kalau kita bicara agama apapun sebetulnya. Dalam konteks ini agama kita lah, karena kita Muslim ya. Syariat itu terbagi dua sebetulnya Pak Jufri. Syariat zahir itu namanya fikih populer. Nah, syariat batin itulah sebetulnya hakikat makrifat itu. Ngerti? Cuman istilah ini nggak muncul pada masa Nabi. Istilahnya doang yang nggak muncul. Tapi prakteknya ya Nabi dan para sahabat adalah pelaku-pelaku ulung. Gitu loh. Cuman orang-orang akhir zaman berantem aja di kulit ini. Is maklum aja lah, kita maklumi, nggak usah ke bawah kita ya. Jadi kalau agama bilang syariat, kalau dilihat beneran syariat dohir, gerakin tangan yang benar begini, bacaan begini, dan seterusnya sampai finishing, itu syariat zahir, gerak-gerik, tata laku, kebenaran yang menyangkut gerak-gerik fisik dan bacaan. Paham nih semua? Paham nih? Paham? Itu namanya syariat. Syariat tapi zahir. Nah, pertanyaan saya coba, saya nggak akan panjang lebar. Syariat dohir benar, sesuai sunnah, tapi alam hati pikirnya salah. Bagaimana? Tolong dijawab. Salah itu artinya dalam konteks batin, salah itu tidak duduk lillahi ta'ala yang semestinya. Tidak duduk ikhlas yang ideal, tidak duduk tauhid yang ideal, tidak duduk ihsan yang ideal. Itu loh maksudnya. Sisi ruhiyah itu di situ itu. Jadi sisi zahir kebenaran gerak-gerik dan bacaan sesuai sunnah, sisi ruhiyahnya keikhlasan, kejernihan hati pikir, jiwa, totalitas pada al-hayyu al-qayyum. Benernya batin inilah nanti yang akan seseorang hamba oleh Allah diberi kematangan, kemapanan, ketajaman buah ilmu hakikat menuju pada makrifat. Ada yang balik juga, makrifat dulu baru hakikat. Terus nggak usah berantem. Dah, gitu aja nanti berantem. Dah, paham ya ini ya? Oke, dah. Kemudian karena itu nggak benar, hanya ngambil dohirnya doang, batinnya tidak diidealkan. Oke, jadi luar berusaha benar yang semampunya tentunya. Dalam berusaha benar. Nah, nanti buahnya kematangan ruhiyah spiritual. Oke. Nah, dalam konteks agama kita sering disebut hakikat ma'rifat. Orang-orang lain di luar kita punya istilah sendiri, tapi substansinya sebetulnya nggak jauh beda. Itu loh teman-teman, harus dewasa juga. Jangan lihat hidup hanya melihat diri kita sendiri. Itu namanya belum dewasa juga. Iya apa enggak nih? Dah gitu ya, saya bawa agak tinggi dikit. Dah, kembali ke Pak Jufri.
masyarakat kita ya Indonesia dan di luar Indonesia saat tarweh ya rakaat 15 ke bawah, rakaat separuh ke bawah ya, yang awal ayat-ayat pendek, yang kedua qul huwallahu ahad, kemudian 15 sampai habis inna anzalnahu ya. Kok pindah begitu? Ya, sebetulnya Pak Jufri dan teman-teman tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban harus surat ini yang dibaca, nggak ada. Dalam Islam nggak ada itu. Ya, itu sifatnya hanya sunnah dan pilihan. Kalau Pak Jufri mau satu malam tarweh 30 juz, monggo. Yang penting ikhlas. Mampu setengah 15 juz, monggo. Mampu 30 1 juz, monggo. Yang penting ikhlas. Enggak, saya mampunya ikhlasnya ayat-ayat atau surat-surat yang pendek, monggo. Enak atau agama kita itu? Iya. Diajak enak kok ruwet-ruwet gimana kita ini? Ya. Fleksibel. Iya, enak. Yang penting tuh ikhlas. Tidak terpaksa. Oke, kalau terpaksa itu ikhlas apa enggak? Iya, terpaksa. Enggak ikhlas. Gaya-gayaan tuh ikhlas apa enggak? Ya enggak, karena biar dilihat orang. Nah, silahkanlah. Surat apa, ayat berapa, enggak ada masalah. Yang penting ikhlas. Oke? Ini di seluruh negara Islam ya sama begitu prakteknya. Nah, untuk kemudian surat yang dipilih kok yang pendek-pendek itu, lah ikhlasnya itu ya nggak ada masalah. Oke? Yang terakhir ikhlasnya qul huwallahu ahad, ya nggak ada masalah. Yang penting ikhlas. Tapi yang terpenting dari apa yang dibaca, yang penting hatinya khudur, hatinya tawajuh benar kepada Al-Hayyu Al-Qayyum, merasalah semua gerak-gerik kita, semua bacaan kita adalah dimanage oleh Allah untuk kepentingan diri kehambaan kita. Itu tanda hati pikirnya sudah dewasa melihat diri dan melihat Al-Khaliq, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau masih mohon maaf pengenalan diri dan Allahnya belum tinggi ya. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba, oleh makhluk, itu pasti akan ada rasa dan kesadaran aku berbuat baik untuk Tuhanku, menuju pada Tuhanku. Pasti begitu bahasa hati pikirnya, bahasa rasa dan kesadarannya. Itu tingkat-tingkat dasar, teman-teman. Salah Ustadz, nggak usah disalahin. Ini proses ruhiyah spiritual. Ya, tapi kalau ada yang bilang salah, ya itu benar juga. Maksudnya biar belajar lebih tinggi. Jangan hanya benar di sisi zahir gitu loh. Maksudnya itu bisa dimengerti. Nah, nanti kalau teman-teman sudah hati pikirnya semakin dijernihkan oleh Allah, nah akan ganti bahasanya. Bahasa rasa dan sadarnya menjadi bahasa kedewasaan ruhiyah spiritual dalam melihat diri dan Al-Hayyu Al-Qayyum, dalam melihat diri makhluk dan Khalik. Dia nggak akan pernah ada rasa sadar aku berbuat baik. Tapi dia akan ganti bahasa lewat rasa sadarnya, ganti pandangan, ganti cara lihat. Allah yang ngirim perbuatan baik pada dirinya sebagai fadl, rahmat, nikmat, anugerah, izin, hidayah, taufik, inayah pada diri hamba yang dikehendaki. Jadi yang diposisikan pengirim Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang diposisikan menerima adalah kita. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi yang tingkat dasar dan tingkat tinggi akan berbalik nanti alam rasa sadarnya.
Kenapa? Yang tingkat tinggi sudah masuk kesadaran total, rasa total. Oh, selama dulu saya begitu, ternyata itu belum dewasanya alam hati pikir saya, belum mapannya keimanan saya, belum mapannya keihsanan saya, belum mapannya rasa sadar ruhiyah ilahiyah saya, hubungannya dengan diri kehambaan dan Tuhanku. Tapi itu proses. Semua orang ngalamin dari yang rendah, menengah, ke tinggi kalau terus mau belajar dan mau istiqomah. Jadi kuncinya di situ. Asal mau belajar berarti ilmu toh. Asal mau istiqomah zikirnya, asal mau ikhlas. Siapapun akan diberi Allah. Udahlah, percaya deh. Oke, bisa dimengerti Pak Jufri ya? Jadi jangan memasalahkan syariat-syariat seperti itu. Yang dibangun justru ayo saling mengerti. Monggo nggak masalah pilih ayat apa saja, surat apa saja, nggak ada masalah. Oke, yang penting membangun keikhlasan. Nah, kalau diurai secara ini kenapa kok pertengahan ke sana? Nah, kan Al-Qur'an diturunkan di pertengahan-pertengahan toh. Ya, oke. Nah, untuk mengambil momen itu pasti ada ulama. Oh, ini kan hubungannya dengan nuzulul Quran, ya toh? Hubungannya dengan Lailatul Qadar. Nah, pilih aja ayat-ayat yang menjadi momen-momen besar terjadi di momen-momen itu. Dipilih inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya biar si pembaca dan para pendengar semakin menjiwai, mendalami dan seterusnya. Itu kita bisa mengerti. Yang begitu-begitu monggo dan itu baik. Oke, yang penting para pelakunya tetap mengedepankan keikhlasan, ketulusan. Jangan memasalahkan hal-hal yang sifatnya memang pilihan-pilihan. Dah bisa dimengerti ya Pak Mukhtar? Itu saja tingkat fikihnya saja. Ya, itu saja, nggak usah berat-berat jawabannya. Ya. Ada yang menarik Pak Kiai. Ya. Ya, kenapa? Tadi kan sudah disinggung masalah Lailatul Qadar. Kalau kita menilik pada arti, ya kalau kita translate Lailatul Qadar itu, di situ ada 1000 bulan. Lebih terang dari 1000 bulan. Singkat saja, kita langsung loncat ke atas. Yang mana yang lebih terang dari 1000 bulan itu? Kenapa? Yang apa? Yang mana yang lebih terang daripada 1000 bulan itu? Bukannya yang lebih terang. Kalau dilihat dari translate-nya. Nah, kalau kita pahami bahasa daripada ayat ini, itu kan isyarat bahwa Lailatul Qadar itu mulia, ya. Kita semua tahu apa artinya, tetapi yang mau ditangkap itu yang lebih terang dari 1000 bulan itu. 1 bulan aja sudah terang, apalagi 10 bulan. Tetapi masih ada lagi yang lebih terang. Nah ini yang pertanyaan yang menarik karena tadi sudah disinggung. Orang berlomba-lomba ke situ. Cari itu. Begitu. Yang ingin saya tanyakan. Iya, oke. Ya, kalau pertanyaan ini sebetulnya sudah ada di kajian Ramadan kemarin ya, kalau nggak salah. Di Bu Anita ya yang tanya waktu itu. Ya apa enggak? Apa hakikat Lailatul Qadar itu kan ya kemarin? Iya, Ustadz. Nah, Pak Jufri dengerin itu aja deh. Ya, biar saya tidak banyak energi keluar. Nah, Pak Jufri, ya. Masih sama di situ, Pak. Salah satu. Ya, jadi begini, bagi para arifin sudah tidak ada efek apapun, istilah apapun selain pertemuan ruhiyah spiritual hamba ya dengan kesempurnaan kejernihan hati pikirannya lewat rasa sadarnya pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu mengalahkan apapun, termasuk mengalahkan makna peristiwa di hati para arifin loh.
Lailatul Qadar itu sendiri secara hakiki. Lah, umpama di antara teman-teman oleh Allah dibukakan makna tertentu dari dalam hati pikirnya, ya dipakai sendiri saja. Oke, nggak ada masalah. Jadi gini loh Pak Muhtar Jufri. Berarti ini satu ayat yang sama di surat yang sama, Allah bisa bocorin makna puluhan bila perlu ratusan pada orang yang berbeda-beda. Itulah hebatnya Allah. Ya. Tapi dengan keberbedaan itu jangan tambah berantem, mengerti? Paham. Nah, pahamilah maha besar Allah, maha yang ilmunya tidak terbatas. Satu, jangankan satu ayat, satu huruf, jangankan satu huruf, satu titik dalam huruf pun Allah bisa ngajarkan puluhan, ratusan, bila perlu ribuan asror. Bisa dimengerti? Nah, bagi yang diajari, ya, O-nya itu dipakai sendiri. Gitu loh. Bisa dimengerti? Yaitu ilmu yang diajarkan oleh Allah pada orang itu. Oke? Ada al-khabar as-syari, yaitu namanya ilham selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada kabar cepat terlintas di hatimu, pikirmu, Allah memberi makna pada apapun. Ya itu al-khabar as-syari fil qalb, hati yang jernih, bersih, tanpa kepentingan, dan hatimu ngerti ini tidak bertentangan dengan syariat, ya sudah. Nah, seperti itu. Ya, Pak Muhtar Jufri bisa dimengerti ya? Ya, umpama Pak Muhtar Jufri diberi makna-makna itu, alhamdulillah sunnah Allah. Nah, gitu. Nah, kalau umpama Pak Muhtar Jufri berkepentingan makna itu diflorkan ke siapa dan seterusnya, bila diperlukan maka nggak ada masalah. Tapi hati pikirnya harus dijaga untuk karena setan pintar juga, untuk tidak membawakan satu hal yang benar, yang bersih, yang jernih, kabar dari Al-Hayyu Al-Qayyum dibawakan dengan bungkus-bungkus atau dengan gaya karakter syaiton. Jangan juga. Nanti jadi tidak bagus. Kayak kita baca ayat Quran. Ayat Quran rak bagus tuh karena wahyu. Kalau si pembacanya dan si pembawanya gayanya gaya tidak benar, maka ayat Al-Qur'annya jadi kebawa kekotoran orang itu tadi toh. Iya. Nah, seperti itu. Hati-hati teman-teman, semuanya harus hati-hati. Itu aja Pak Muhtar ya. Ya, oke. Ada lagi yang lain, kita persilahkan. Siapa tadi? Oh, ini ada pertanyaan di ini ya. Apa ini? Assalamualaikum Ustadz. Saya belakangan ini waktu sujud dalam sholat, setelah membaca bacaan sujud, lalu secara otomatis membaca Asmaul Husna. Ya, tidak semua, dalam hati dengan sangat khusyuk dan mendalami artinya satu satu dan merasa sangat dekat dengan Allah pada saat itu dan seterusnya. Apakah itu salah? Karena tidak lazim. Syukron. Oke, Bu Ning Krike ya. Jadi mungkin dengan kehudurannya, kehusuannya yang diberikan oleh Allah pada Bu Krike, sujud, kemudian ini sholat wajib atau sholat sunnah ini, Bu Ning? Halo, Bu Ning? Masih di mute? Ya, hampir semua sholat, terutama wajib, Pak. Terutama wajib. Bu Ning tidak mampu mengontrol itu. Enggak, dia otomatis gitu, Pak. Terus rasanya kayak menyatu gitu loh. Kalau lagi baca itu. Oke, terus itu Bu Ning lafadzkan secara lisan atau dalam hati?
Dalam hati, karena saya tahu bahwa hukumnya itu kalau di luar bacaan sujud, bacaan sholat itu hanya boleh dalam hati, gitu kan? Ya, oke. Benar, ya. Oke, teman-teman stop. Mohon di mute nampaknya berisik. Ya, oke. Jadi ada secara syariat fikih kalau sholat itu ada satu kata pun ditalafutkan selain lafadz bacaan sholat, ulama lebih sepakat untuk tidak ya, karena menjaga kemurnian syariat dan kita sepakat itu. Semua mazhab lebih kuat seperti itu. Artinya dalam sholat fardu maupun sunnah untuk tidak melafalkan bacaan selain bacaan sholat. Oke, kecuali di tempat-tempat yang diperbolehkan. Itu pun yang berkaitan dengan dzikir saat kunut, bagi yang kunut. Atau saat sujud tapi sujud yang akhir. Lah Buning ini sujud yang keberapa ini? Buning sujud yang keberapa ini? Apa semua sujud? Sujud akhir saja, Pak. Oke, bagus. Ya, selesai masalahnya ya. Mohon di mute ya. Kalau sujud akhir itu memang secara syariat tidak ada masalah ya. Di sujud akhir itu diperkenankan di beberapa riwayat berdoa khusus karena itu salah satu titik yang mustajab di beberapa hadis nyebutin seperti itu. Ya, nah, nggak ada masalah Buning. Kalau memang itu apalagi otomatis dari dalam hati dan tidak ada dorongan nafsiyah, ego dan sumber dari gelombang hitam dari dalam diri, nggak masalah, itu bagus. Apalagi motifnya tidak meminta, berzikir saja, itu bagus. Ya, itu bagus. Wong meminta saja diperbolehkan. Ya, meminta apapun di sujud akhir itu dengan bacaan tambahan di luar bacaan sujud itu diperbolehkan. Nah, kalau Buning tadi nggak meminta, tapi berzikir dalam bentuk Asmaul Husna, itu bagus, luar biasa. Itu fadlun minallah, apalagi bisa merasakan XX apa yang dibaca dari asma-asmanya Allah yang agung itu, yang mulia itu, nggak ada masalah. Itu bagus, itu luar biasa. Itu pemberian Allah, terus dihayati, dinikmati, dijiwai, disyukuri, dan tetap dijaga hatinya. Oke ya, Buning ya? Ya, nggak ada masalah. Ya, oke. Kemudian apa lagi nih? Assalamualaikum Ustadz, saya baru ikut kajian Ustadz, saya kadang tidak sadarkan diri melakukan sesuatu. Sudah diperiksa ke dokter, saraf saya tidak kenapa-napa. Awalnya saya suka puasa sunnah dan mengamalkan dzikir dalam buku-buku. Wah ini ya. Ada yang bilang saya tidak boleh dzikir karena dalam dzikir itu ada khadamnya yang membuat saya tidak sadarkan diri. Apakah itu benar? Syukran Ustaz. Intan Kurniasari. Jadi sering dzikir, sering puasa. Pertanyaan singkatnya, orangnya ada nggak ini Intan? Ada. Intan saat ada Ustaz. Membaca bacaan dzikir puasa, yang ada di hati dan pikirannya apa? Ingin apa? Tadinya kan waktu kuliah katanya baca dzikir ini yang 100 kali atau baca la ilaha illallah 165 biar pintar, biar gimana gitu, biar lulus kuliahnya. Yeah. Terus ya puasanya 40 hari gitu. Saya suka begitu. Terus ya jadi ada kayak epilepsi tapi secara dokter tidak apa-apa, sudah di-scan otak juga gitu. Terus ada yang bilang bahwa itu nggak boleh dikir lagi katanya gitu. Ya oke. Zikir sekian dan zikirnya la ilaha illallah tentunya bagus ya. Zikir yang paling keren, yang paling afdal itu la ilaha illallah. Ya, tujuannya minta pada Allah biar tambah cerdas atau biar tambah kaya, biar sukses. Ya toh?
biar kuliahnya lancar. Selama mintanya benar-benar pada Allah, itu dibenarkan apa tidak? Dibenarkan apa tidak? Semuanya dijawab. Minta hal yang baik dan mintanya pada Allah. Benar apa tidak? Benar, Ustaz. Ya benar. Ada yang ragu boleh keluar kalau yang ragu ya. Yang ragu boleh keluar. Ya. Hamba makhluk agama kita ngajarin minta apapun selama itu baik. Selama mintanya pada Al-Hayyu Al-Qayyum, selama mintanya pada pemilik nama Allah, selama mintanya pada pemilik 99 Asmaul Husna, selama mintanya kepada Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya itu justru diperintahkan. Oke, diperintahkan. Nah, oke. Ustadz, saya zikir doang, puasa, nggak punya tujuan apa. Pokoknya saya hanya pengen Allah. Itu paling tinggi. Itu paling keren. Nggak ada lagi di atasnya. Berbuat baik, nggak ada yang diminta. Karena dia sudah merasa semua apa yang diberikan pada Allah, nikmat yang sudah tidak terhingga, dan dia ada pada posisi merasakan, menikmati, menghayati nikmat-nikmat yang begitu tidak terhingga tadi. Ini tingkat tinggi. Oke. Nah, Intan tadi pada posisi yang sebetulnya ya bagus, puasa, zikir bagus lah, itu kan olah diri, riadoh, melatih diri biar semakin dekat dengan Allah. Oke. Ya. Kecuali hati pikirnya Intan nuju ke keluar dari Allah, selain Allah, baru itu salah. Tapi kalau puasa dan zikirannya hanya menjadi wasilah, hanya menjadi media untuk pendekatannya kepada Allah, bukan pure berhenti pada bacaannya dan keluar dari Allah, lah kalau itu salah. Itu salah. Sama kayak begini, Nabi ngajarin begini, bacalah Falak, Binas, Al-Fatihah, ya toh, Al-Ikhlas habis sholat subuh dan sholat maghrib. Kamu akan diselamatkan dari tenung, dari ini. Ya, sama kayak gitu. Itu namanya asror. Oke, namanya apa? Asror. Enggak kok kita nyembah Fatihah, kita nyembah Falak, Binas, kita nyembah Al-Ikhlas. Enggak. Itu asrar yang melekat kepada rahasia yang menjadi salah satu buah dari kalamnya Allah berupa surat-surat ayat atau ayat-ayat tadi. Kayak begitu aja. Nah, sebetulnya apa yang dibaca oleh Intan itu standar bacaan orang-orang yang tingkat dasar dan menengah menuju pada penguatan dirinya kepada Allah. Selama hati pikirnya benar-benar mintanya ke Allah dan bacaan zikirnya sebagai bentuk pendekatannya kepada Allah, puasanya benar-benar bentuk pendekatannya kepada Allah, ya nggak ada masalah. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya, Intan ya? Yang penting mintanya pada Allah. Jadi jangan nyalain zikir. Oke, masa zikir disalahkan? Nah kalau baca la ilaha illallah nggak boleh itu kalau mintanya selain Allah. Intan mintanya pada Allah toh? Intan mintanya pada Allah toh? Berharapnya pada Allah toh? Iya. Bertujuannya kepada Allah toh? Iya. Ya udah. Dari sisi mana kok disalahkan? Wong berharapnya pada Allah, mohonnya pada Allah, tujuannya pada Allah, ya itu yang justru yang bagus. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ya. Sebetulnya amalan zikirnya dan puasanya nggak masalah kalau hatinya benar-benar sudah lurus. Oke. Yang repot nggak pernah zikir,
nggak pernah puasa. Lah ini lebih repot. Tapi pengen dekat dengan Allah. Nah itu agak repot. Oke, sebetulnya nggak salah. Sebetulnya nggak salah. Apa yang diamalkan tadi nggak salah. Asal hatinya mintanya kepada Allah. Itu dibenarkan oleh agama. Nah surat yang dibaca, dzikir yang dibaca, itu saya yakin dari ulama-ulama tertentu yang mungkin ya diberi asrar oleh Allah. Dari guru mana atau kitab apa. Ya, tapi dilihat dari karakteristiknya sih nggak masalah, itu biasa kok. Selama standarnya hatinya intan aja, hatinya lurus ke Allah ya benar. Gitu aja kok. Ya. Yes, ya. Nah, nggak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Kemudian kenapa kok tahu-tahu apa? Apa tadi? Tahu-tahu apa? Kayak epilepsi gitu. Iya. Kemasukan gak sadarkan diri. Gitu. Itu sebetulnya sih bisa jadi masih berhubungan dengan itu sendiri. Atau lemah pikir dan mentalnya intan karena faktor apa, berkaitan dengan apa pembawaan karakter tertentunya sehingga gitu intan. Kalau umpama makhluk anggaplah umpamanya jin masuk. Jin masuk ke intan, itu intan akan berkarakter dikuasai oleh jin itu. Gitu loh. Oh iya. Iya, kalau jin masuk pada diri seseorang, ya, itu pasti ada kelemahan dari kita. Kelemahannya apa? Kelemahannya pikiran hati kosong dari Allah. Ngelamun, khoyal, halu. Ahli zikir masa halu? Enggak boleh. Ahli zikir tuh pikiran selalu berisi ke Allah. Kalau hati pikir tek ke Allah, makhluk apapun minggir semua yang jahat-jahat. Karena hati pikir sedang dikuasai sang raja diraja. Nah kalau hati pikir benar-benar lurus ke Allah, ya nggak mungkin dong jin masuk. Kalau umpama masuk, pasti ada kelemahan. Intan sedang kosong atau melakukan apa, nah bersamaan itu. Tapi itu pun kalau masuk kan akan ada reaksi sesuai karakter jinnya itu. Maka orang yang kemasukan jin namanya majnun. Artinya dimasuki jin, bahasa Arabnya itu. Isim maf'ul dari jannah, majnun. Ya oke. Kalau hanya pingsan doang, lah reaksinya pingsan bagaimana harus dilihat lebih jauh. Ya, begitu. Sekilas seperti itu. Jadi kalau zikir yang benar, ya, kalau puasa yang benar nggak akan mungkin menjadikan orang, ya, orang apa tadi dikaitkan dengan kemasukan apa yang gitu-gitu itu ngawur, pendapat yang ngawur itu enggak. Kecuali memang intan ngamalin tertentu pengen ketemu jin. Enggak. Nah itu salahnya sendiri. Oke, bisa dimengerti. Ya kalau zikirnya tek ke Allah enggak akan ini. Mama intan rajin zikir lurus ke Allah. Umpama ada khodam pun Allah berkehendak itu khodamnya juga malaikat. Sesuatu yang akan membuat intan dan teman-teman lebih kepada positif dalam kehidupan dan hubungannya dengan Allah. Begitu loh teman-teman. Ya masa zikir puasa kok efeknya negatif. Efek negatif atau positif itu tergantung isi hati dan pikiran kita. Gitu loh, ngerti nggak? Kalau hati pikirnya memang tujuannya negatif, ya akan diberi negatif. Yang beri siapa? Ya Allah, siapa lagi? Karena Allah itu prinsipnya, kamu pengen apa tak kasih. Ana inda dzanni abdi bi. Saya mah tergantung apa yang diyakini hambaku. Saya mah kata Allah tergantung apa yang duga oleh hambaku. Dia meyakini pengen ketemu ini. Ya nanti satu waktu aku berkehendak tak temukan. Dia pengen negatif, ya akan negatif. Jadi Allah itu ngikuti secara umum apa mau kita. Orang puasa ngelakuin amalan apa,
pengen kebal, ya dikasih kebal oleh Allah. Yang ngasih siapa? Kebal. Kenapa? Karena orangnya ngamalin itu, tujuannya itu, kasih oleh Allah. Mau orang Islam, orang Kristen, Yahudi, Nasrani, orang Kejawen, Sunda Wiwitan, apapun lah, nggak mengenal apapun, dia akan kebal. Karena dia tujuannya sudah pengen itu, dikasih oleh Allah, asal yakin. Ini dari makna ana inda dhanni abdi bi. Karena tujuannya begitu. Tujuannya Allah doang. Ya itu yang benar. Oke. Jadi ngikutin aja isi hatimu, pikiranmu apa. Oke. Nah, yang benar hati pikir lurus ke Allah. Enggak neko-neko. Wis, mengerti? Kayak Nabi gitu loh. Nabi itu orang yang luar biasa. Oke, dilempar batu kena gigi, ya giginya rampal, berdarah-darah. Enggak kok mentang-mentang Nabi terus batunya yang terbang ngenai orang yang itu, enggak juga. Itu semua bagian dari maunya Allah begitu. Iya apa enggak? Iya. Lah begitu loh. Nabi karena diberondong panah, ya dia sembunyi di balik batu, dilindungi Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah yang jadi perisainya Nabi, dadanya ditembus berapa panah karena pengen mengamankan Nabi. Ini Nabi. Semua hidupnya diserahkan pada Allah. Waktunya mati siap. Waktunya luka siap ya Allah. Waktunya engkau nguji sakit siap ya Allah. Waktunya engkau nguji umpamanya tabrak motor kaki patah siap ya Allah. Waktu semua siap, itulah orang yang keren. Itulah para nabi dan rasul. Nah kita ngatur-ngatur Allah kita mah. Iya apa enggak? Lah suka ngatur-ngatur Allah. Kalau Nabi Rasul enggak, ngikutin Allah. Ngikutin Allah itu namanya tawakal. Pun monggo ya Allah. Apa maumu? Apa irodahmu? Kodrahmu pada hamba, siap menerima dan menjalankan tugasmu. Ini keren. Maka ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tawakal. Karena bersamaan tawakal itu ada keislaman. Ada penyerahan pada Allah. Bersamaan tawakal ada keselamatan. Karena orang yang totalitas tawakal, bersamaan itu dia laku Islam, bersamaan itu dia dalam genggaman Allah, dalam lindungan Allah. Karena dia siap menjalankan skenario-nya Allah dalam bentuk apapun. Itu keren, Intan. Ya, bisa dimengerti? Iya. Ya. Karena Intan oleh Allah diuji, ada penyakit bawaan tadi, Intan harus semakin kuat melihat Allahnya. Ya. Kalau Allah berkehendak penyakit ini, saya begini. Nah, terus melihat. Yang bikin kuat mental ruhiyah spiritualnya Intan, ya kejujuran, ketulusan hati pikirnya Intan dalam melihat Allah. Oke, nanti jadi kuat semua. Semua sistem Intan. Bisa dimengerti ya, Intan ya? Ya. Ya, tapi jangan disalahkan dikirnya dong. Masa dikir disalah-salahin? Ya. Enggak, dikir enggak salah. Yang salah hatinya sang pendikir yang tidak lurus pada Allah. Itu salahnya sendiri. Ya, oke. Itu aja Intan ya. Bisa dipahami ya? Iya, makasih ya, Ustaz. Oke, dah. Ya, sekarang kita berzikir ya. Ya Allah, ada banyak juga nih pertanyaan. Alhamdulillah ya Allah. Oke, semuanya posisikan diri yang baik ya, menghadap kiblat semuanya. Kita berzikir.